Kata Kanjeng Nabi, kalau engkau merasakan mendapatkan gangguan jadi khanzab, maka bacalah ta'awud. Nah, tapi Nabi juga melanjutkan, kemudian meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Nah, itu yang tidak mungkin. Ya, yang kita lakukan. Karena begini, paling tidak ya simbolis. Gitu ya. Jangan meludah beneran. Meludah beneran bisa berkelahi dengan jamaah makmum sampingnya kalau dia anggap meludahi tetangganya. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan yang disampaikan ke pesantren kebangsaan. Bagaimana hukum membaca ta'awud pada saat sholat ketika membaca surat Al-Fatihah? Jadi penanya ini kaget. Dia menjadi makmum, lalu yang imam itu sebelum baca Fatihah dan basmalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awud. Kaget. Kenapa? Karena selama ini dia tidak pernah atau belum pernah mendengar ketika sholat menjadi makmum ada imamnya membaca itu secara keras sehingga terdengar. Bahkan penanya ini juga tidak mengetahui apakah juga dibaca secara pelan gitu. Nah, kalau tentang basmalah kita sudah pernah membahas. Atau mungkin nanti saya cek apakah sudah pernah kita bahas secara tuntas atau belum. Tapi ini penting tentang ta'awud, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Ya. Nah, karena kita ini Sunni, lalu madhab yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah tentang membaca ta'awud sebelum basmalah pada saat sholat bacaan Fatihah. Ya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, at-ta'awud itu sunnah fi kulli raka'atin minar raka'at. Ini yang disebutkan di dalam fikih madhab. Al-fikhu alal madhahibil arba'ah. Jadi membaca ta'awud itu sunnah setiap rakaat. Ya. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik dia menjadi imam atau menjadi makmum atau sholat sendirian. Baik itu perempuan, anak laki-laki, perempuan, anak kecil, baik itu orang yang mukim, tidak sedang bersafar atau bepergian, maupun orang yang sedang musafir. Baik itu penduduk negeri itu, baik sedang dalam keadaan sholatnya berdiri, tiduran, ya semuanya menurut madhab Syafi'i sunnah untuk dibaca. Kecuali yaitu makmum masbuk. Kalau dia terlambat mengikuti jamaah menjadi makmum dan karena waktunya yang sempit, dia harus membaca Fatihah, dia boleh meninggalkan. Karena lagi-lagi itu sunnah. Kalau makmum masbuk, khawatir gak nyandak waktunya baca Fatihah, maka dia boleh meninggalkan ta'awud. Ya. Jadi ada pengecualian, yaitu pada makmum masbuk, takut ketinggalan atau
ndak waktunya untuk menuntaskan baca Fatihah. Ya, lalu bagaimana kalau itu sholat jenazah? Kalau dalam sholat jenazah, ini saya mengambil dari Al-Majmu' Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i menjelaskan ada dua pandangan kalau membaca ta'awudz saat baca Fatihah sholat jenazah. Yang pertama, annahu yuhassus tahabbu fiha ta'awudz kat ta'min. Yang pertama, pandangan yang pertama disunnahkan membaca ta'awudz sebagaimana membaca amin. Wathani la yustahabbu li'annaha mabniyah ala takhfif. Tidak disunnahkan. Karena apa? Karena sholat jenazah itu ringan. Tidak boleh lama-lama. Ya, harus segera. Tapi jangan kecepatan. Ya, sholat 4 takbir kok cuman setengah menit. Nah, itu kecepatan. Itu bukan sholat jenazah, itu kesusu pulang itu. Ya. Tapi sebaliknya, jangan sholat jenazah ngimami kok 1 jam gitu ya. Baca surat Yasin, Waqiah, bubar makmumnya. Kasihan mayitnya. Mabniyah ala takhfif. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau madhab Imam Syafi'i itu setiap rakaat kita baca. Ya. Nah, kalau itu di luar sholat, maka wajib dibaca keras. Tidak boleh dibatin. Kalau di dalam sholat, kalau sholat itu sholat keras bacaannya, subuh, maghrib, isya, wajib dibaca keras. Tapi kalau sholat yang tersembunyi tidak dibaca keras. Yang berikutnya masih di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh dibaca sir, tidak terdengar. Minimal hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Atau sekedar menggerakkan bibir dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillah. Yang berikutnya demikian juga dengan membaca surat. Disunnahkan juga dengan mengawali dengan a'udzubillah, meskipun itu hanya dengan menggerakkan bibir atau sangat pelan. Kenapa? Nah, kenapa itu? Kenapa Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah mensunnahkan setiap rakaat? Karena kalau imam yang lain nanti kita akan pelajari itu tidak setiap rakaat. Ya, pertama masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumentasi. Kalau pendapat dari madhab Syafi'iyah, yang pertama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat yang mengeluh karena dia merasa dia diganggu oleh setan sehingga tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk. Nah, Nabi menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu adalah setan khanzab. Jadi setan itu ada yang spesialis atau mungkin super spesialis yang mengganggu orang yang sedang sholat. Pernah ketemu dengan setan Hamzah? Tidak pernah. Kata Kanjeng Nabi, kalau engkau merasakan mendapatkan gangguan jadi khanzab, maka bacalah ta'awudz. Nah, tapi Nabi juga melanjutkan, kemudian meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Nah, itu yang tidak mungkin. Ya, yang kita lakukan. Karena begini, paling tidak ya simbolis. Gitu ya. Jangan meludah beneran. Meludah beneran bisa berkelahi dengan jamaah makmum sampingnya kalau dia anggap meludahi tetangganya, jangan ya.
Ayo yakin betul-betul. Dan sahabat tadi kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan setelah itu dia merasa tidak terganggu setiap melaksanakan sholat. Karena ada ta'awud. Ya. Yang kedua, ada sebuah hadis yang menjelaskan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kama anna Abu Darda radhiyallahu taala anhu kama liyusalliya faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwad billahi min syayatinil insi wal jinni. Abu Darda itu suatu hari akan melaksanakan sholat, kemudian Kanjeng Nabi perintahkan, berlindunglah dari Allah, berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari setan manusia dan setan jin. Ya, kita sudah pernah pelajari ya, setan jin itu gampang dibacakan ayat kursi, lari. Setan manusia dibacakan ayat kursi, dia baca Yasin malahan. Baca surat Kahfi dan seterusnya. Nah, yang terakhir, karena ada keumuman dalil di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nahl ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Perintah ini bersifat umum, berarti di saat sholat pun, karena kita akan membaca Al-Quran, ya kita harus berta'awud. Ya, jadi ada dua hadis, ada beberapa hadis yang lain, tapi tidak akan saya sebutkan semuanya. Kemudian dalil Al-Quranul Karim. Maka madhab Syafi'i kemudian menetapkan kesunahan membaca ta'awud, baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, bagaimana dengan pandangan imam madhab Sunni, 4 imam madhab yang lain? Kalau madhab Hanafi itu juga madhab Hanafi juga mensunnahkan at-ta'awud sunnah, tetapi hanya di rakaat pertama, ba'da takbiratil ihram. Ya. Kalimatnya juga sama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, madhab Hanabilah atau yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal juga at-ta'awud sunnah. Nah, dan hanya di rakaat pertama, hampir sama dengan madhab Hanafi. Tetapi yang diucapkan kalimat ta'awudnya adalah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Yang berbeda, satu-satunya yang berbeda yaitu madhab Malikiyah. Karena apa? Karena kalau madhab Malikiyah, madhab dari Imam Malik bin Anas, itu memakruhkan. Ya. Jadi at-ta'awud makruhun fi sholatil faridah sirran kana au jahran. Fa amma fi sholatin nafilah fa innahu yajuzu sirran. Jadi kalau madhab Imam Malik itu malah justru memakruhkan membaca ta'awud pada saat sholat wajib, baik dibaca keras maupun dibaca pelan. Ya. Nah, tetapi kalau di sholat sunnah itu boleh, ya, tidak sunnah. Ya juzu sirron, boleh diucapkan pelan. Ya, jadi kalau waktu sholat, misalkan kalau kita menjadi makmum, lalu imamnya membaca pelan, kita mendengar, itu berarti sedang sholat sunnah, atau sholat sunnah yang dilaksanakan. Di sini tidak dijelaskan apakah itu sholat sunnah yang sendirian atau sholat sunnah yang berjamaah. Ya, tapi karena tidak dijelaskan, kemungkinan sholat sunnah sendirian maupun sholat sunnah yang berjamaah. Nah, kalau
madhab Imam Syafi'i setiap rakaat. Madhab Imam Hambali dan Abu Hanifah itu hanya di rakaat yang pertama. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah menjadi paham dan jelas, tidak usah kaget. Ya, kalau kemudian kita menjadi makmum atau mulai sekarang kalau kita memang konsisten dengan madhab Imam Syafi'i, ya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat yang ada di dalam Al-Quran pada saat kita melaksanakan sholat. Memang seperti yang sudah kita pelajari, kalau selain Fatihah itu sunnah. Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Tapi yang menarik itu justru pendapat Imam Abu Hanifah, karena bacaan Fatihah pun itu nggak wajib. Yang penting membaca ayat di dalam Al-Quran, tidak harus suratnya surat Fatihah. Nah, itu lebih jauh lagi. Kita mengikuti kaul pendapat dari ulama-ulama Syafi'i, yaitu tetap Fatihah adalah wajib. Basmalahnya pun kalau madhab Imam Syafi'i wajib. Karena apa? Karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah. Ta'awudnya bersifat sunnah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita yang belum paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.